Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok ini ingin podcast dari PPK. Disponsori oleh Floridina. Ya. Kenalin, nama gua Muhammad Zaki Al-Farisi dan nama aku Musyafa Serafim aka Kenny Ciro. Yo, kacil. Kita siang hari Sabtu ya. Kedatangan tamu spesial tuh gila dari Arab Saudi. Ya, saya mau bicara ini dan teman saya. Ini dia tamu yang kita undang selama ini. Sabar, jangan masuk dulu. Hitung 1, 2, 3. Yo, iya, apa kabar ya? Ya, kita kedatangan tamu nih dari alumni Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan kuliah di Jerman. Nah, ini dia. Jadi orang nah, kan yang mau dengar nih bukan ahli biologi nih. Sejarah biologi dari atas sampai bawah sampai dalam-dalamnya dulu tahu kan? Yang keluar masuknya. Iya betul. Langsung aja nih. Ya. Oke, jadi gua sedikit dulu aja ya. Jadi kenalin, nama gua Muhammad Dafa Nurashifa. Biasa dipanggil Rasya. Rasya. Jadi gua S1 gua ngambil FTTM ITB. Nah, terus gua S2 ngelanjutin di Jerman ngambil bioteknologi pengolahan limbah gitu. Limbah. Nah, ya ini. Berarti free graduate nih. Free graduate Kak. Fresh banget nih. Ya pokoknya. Jadi nih Kak Rasya. Boleh. Apa sih bioteknologi pengolahan limbah itu? Oke, jadi bioteknologi pengolahan limbah itu jadi upaya bioteknologi yang dilakukan untuk pengolahan limbah. Nah, jadi yang sudah kita ketahui sungai kita semua itu Sungai Ciliwung yang sudah terpapar oleh limbah yang sangat banyak. Jadi, benar. Jadi bioteknologi itu upaya kita untuk menghilangkan limbah yang ada di Sungai Ciliwung. Salah satunya. Bagus ya berarti. Bagus sekali Kak. Gitu. Kalau jenis-jenis limbah itu ada apa aja sih? Jadi kalau misal untuk jenis-jenis limbahnya itu ada banyak banget Kak. Ada limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah makanan sisa, ada limbah industri. Gitu. Dengerin nih. Kalau bioteknologi pengolahan limbah tuh di dalamnya itu emang ada apa aja sih, proses-prosesnya ngapain aja? Jadi di bioteknologi pengolahan limbah itu ada pengolahan air limbah yang pertama, yang kedua ada pengolahan limbah minyak, yang ketiga ada degradasi plastik yang akan dijelaskan teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang degradasi plastik. Plastik adalah materi yang sangat sulit diuraikan secara alamiah. Bener banget. Kalau sampah plastik umumnya mudah terbakar. Mudah terbakar. Sangat mudah. Dan umumnya juga plastik lebih lentur, lebih mudah degradasi. Contoh plastik untuk kemasan. Dan penelitian yang berhasil menemukan bentuk baru plastik yaitu biodegradable. Plastik untuk industri pengemasan, produk plastik ini didasarkan pada bahan kimia yang dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme. Plastik ini tidak hanya dapat terurai, tapi juga dapat diubah oleh senyawa lah atau biodegradable. Plastik lain adalah poluan yang diproduksi secara komersial dari polisakarida yang dihasilkan oleh Aureobasidium pullulinus. Tadi kan tentang pengolahan limbah secara plastik ya. Kalau pengolahan limbah air itu mekanismenya itu kayak gimana ya? Oke Kak, jadi untuk di mekanisme pengolahan limbah air itu ada banyak sekali Kak. Nah, dengan bioteknologi pengolahan limbah menjadi lebih terkontrol dan aktif. Nah, untuk caranya pengolahan limbah secara bioteknologi melibatkan kerja aerob dan anaerob Kak, gitu. Nah, di mana
pemrosesan air limbah oleh pabrik bertujuan untuk menghilangkan zat pencemar, baik pencemar biologis maupun kimiawi. Nah, itu dengan cara pengumpulan Kak. Yang pertama Kak, limbah yang ada di sungai tentunya kita kumpulin. Nah, kita kumpulin lalu kita kirim ke pusat pengelolaan. Nah, Langsung di pusatnya tuh. ya benar Kak. Oh, iya, iya, Nah, iya. kedua ada pemilahan Kak. Jadi limbah yang udah masuk ke pusat pengolahan, nah kita lewati pada lempengan besi. Nah, itu mesin yang berfungsi untuk memisahkan antara zat cair dengan kayu, batu besar dan lainnya Kak. Nah, di mana apabila kayu masuk ke mesin tersebut, itu akan membuat mesin tersebut rusak Kak, karena mesin tersebut berupa lempengan besi, bukan besi yang besar begitu. Oh, jadi rusak ya. Betul. Jadi kalau lagi Benar, Oh, benar. iya, 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 iya. Itu Kak. Oke, 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 oke. Apa lagi? Oke, yang terus ada pengaliran limbah Kak. Nah, di mana kan tadi yang kita pisahkan itu hanya yang besar-besar. Nah, kemudian itu ada limbah yang berupa air. Air itu pasti ada kerikil kan, di mana di sungai Kak. Nah, itu air itu ada air kerikil, ada tambahan pasir. Nah, itu akan melewati pipa-pipa kecil Kak. Di mana pipa-pipa kecil itu berisi saringan. Nah, yang itu yang akan menyaring dan membersihkan kerikil dan pasir di situ Kak. Kalau tersumbat itu pasti muter kayaknya Pak pipanya Pak. Jadi Oh, ganti baru. benar, setuju banget. Lanjut ke Oke, yaitu pengendapan limbah yang udah dialirkan tadi, yang udah memasuki pipa kecil. Nah, itu kan ada air yang dilewati Pak. Nah, itu tuh akan dikirim ke sebuah tangki besar, di mana tangki besar itu akan membuat endapan tersebut Pak. Nah, Kak, jadi endapan itu akan ditaruh di situ, yang akan membuat namanya sludge tenaga listrik. Oke, berarti dari pipa masuk ke tangki. Benar, ya, setuju. Ya, 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 ya. Terus ada proses aerob. Cairan yang dikeluarkan dari tangki penempatan primer dimasukkan ke alat pengolahan sekunder, di mana di dalam alat tersebut mikroorganisme seperti bahan bakar seperti bakteri, jamur dan protista memecah materi organik menjadi mineral, gas dan juga air. Nah, itu akan membuat reaksi sebagai proses aerob, terbagi menjadi dua: pengaktifan sludge dan juga penyaringan. oh, dari bagi dua ya. Pokoknya ada dua, terbagi jadi dua. Oke. Oke, terus ada pencurian air. Air teknik penempatan cukup bersih untuk dibuang ke sungai. Nah, terus ada proses anaerob, yaitu endapan didiamkan selama 2-3 minggu di dalam tangki yang berisi 30 sampai 40 Celcius. Terus ada sumber energi, yaitu tangki yang sudah kita panaskan 30 sampai 40 Celcius itu akan menghasilkan gas metana Kak. Nah, gas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar atau itu yang dapat memanaskan tangki pencerna dan menyalakan listrik mesin tersebut Kak. Itu yaitu pembuangan sampah. Terakhir ada pembuangan sampah. Sludge yang sudah dicerna dibuang ke laut atau disemprotkan ke tanah sebagai penyubur tanah yang dapat menyediakan nitrat dan fosfat. Gitu. Jadi gimana Kak? ya cukup penjelasannya di sini. Ya, ya, kita mendengar penjelasan dari Kang ITB yang satu ini sudah cukup jelas gitu ya kan. Jelas. Semoga bisa menimba ilmu buat kalian di sana ya kan. Ya, jadi sebenarnya kita masih ada pengolahan limbah minyak, Cuman ini nanti waktunya nggak cukup bro. buat di episode selanjutnya nih kan videonya masih ada. Jadi Ya, kalau gitu lah. misalnya mau Ya. video part 2-nya jangan lupa Ya, jangan lupa nih Komen beli- dulu, beli- komen. beli apa namanya? Floridina, Nih, begitu. sponsor kita nih, anjay. Jangan lupa beli BFC ya. Sudah. Mungkin udah cukup aja Kak. Ya, Terima kasih, cukup. Kak Abdul, Kak Rasya. Ya, sama-sama banget Kak. Untuk podcast Terima yang kasih sangat sudah mengundang bermanfaat jauh-jauh ini. dari Jerman. Iya, iya. Ya kalau ada repot bagi BFC. Ya, boleh. Ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.